Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah seseorang yang melakukan ritual pesugihan sate gagak. Kisah ini saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Beliau mengirimkan kisah ini melalui email. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, tonton video saya sampai selesai. Kisah ini terjadi pada tahun 2005 dan terjadi di daerah Jawa Tengah. Wulan merupakan anak tunggal dari sepasang suami istri yang bisa dibilang hidupnya itu sangat sederhana. Kedua orang tua Wulan ini kita sebut saja nama ibunya adalah Ibu Sumi dan bapaknya adalah Pak Tris. Pada saat itu Wulan ini berusia 9 tahun. Nah, jadi di daerah tempat Wulan tinggal ini banyak sekali pedagang sate yang bersaing, termasuk orang tuanya Wulan. Jadi di sini kedua orang tua Wulan ini latar belakangnya adalah penjual sate. Dikarenakan memang di daerah Wulan ini banyak sekali pedagang sate yang bersaing. Nah, jadi karena orang tua Wulan ini juga pedagang sate, jadi omsetnya orang tua Wulan ini pada saat itu menurun. Bisa dibilang sudah diambang kebangkrutan. Saking banyaknya ya pedagang sate, jadi para pembeli ini mencoba-coba gitu ya, ingin mencoba pedagang sate yang satu, yang kedua, yang ketiga. Jadi pelanggan-pelanggannya dari kedua orang tua Wulan ini lama-kelamaan sudah menghilang. Omset pun semakin menurun, pendapatan dari kedua orang tua Wulan ini pun juga semakin hari semakin sedikit sekali pemasukannya. Padahal Wulan ini sangat mengetahui ya, dagangan orang tuanya ini sangat bersih, higienis, dan bahan-bahan dari makanannya itu pun juga Wulan ini tahu. Orang tuanya ini beli dari pedagang yang benar-benar berkualitas gitu ya, dari segi kualitas. Jadi Wulan ini sangat percaya bahwa kualitas dari makanan yang dijual oleh kedua orang tuanya ini bisa dibilang memang sangat baik. Dikarenakan perekonomian dari kedua orang tua Wulan ini semakin hari semakin menurun. Jadi kedua orang tua Wulan ini malah sering bertengkar. Ya wajar sih ya, karena yang biasanya mereka berdua ini pemasukannya banyak, tiba-tiba pemasukannya itu menurun, pasti adalah pertengkaran. Karena mereka berdua ini meributkan masalah biaya keseharian mereka. Pada saat itu Wulan hanya bisa menangis melihat kedua orang tuanya ini ya setiap hari bertengkar. Ada saja yang diributkan. Karena umurnya masih 9 tahun, Wulan juga nggak bisa berbuat apa-apa. Yang Wulan bisa lakukan hanya menangis. Setelah seminggu kemudian, perekonomian dari keluarganya Wulan ini kembali normal. Jadi Wulan melihat setiap kali pulang sekolah, ibunya ini sibuk ya bersama ayahnya itu melayani pembeli sate yang ada di warungnya. Wulan melihat warung sate milik orang tuanya itu kembali normal ya, tiba-tiba menjadi ramai kembali. Pada saat itu Wulan merasa senang. Jadi dalam hatinya ya alhamdulillah, jadi orang tuanya ini kembali sibuk dan mereka juga sudah tidak pernah lagi bertengkar. Hal seperti itu terjadi kurang lebih 2 minggu lamanya. Jadi yang Wulan lihat ya, setiap kali pulang sekolah dari siang sampai malam, warung sate kedua orang tuanya ini selalu dipenuhi oleh pelanggan. Nah, teman-teman, jadi pernah ada kejadian ya, setelah 2 minggu berlalu, pada saat warung sate kedua orang tuanya ini kembali ramai. Jadi pada malam hari, pada saat Wulan ini terbangun dari tidurnya dikarenakan haus dan ingin mengambil air ke dapur, tiba-tiba saja
Wulan ini mendengar percakapan kedua orang tuanya yang membicarakan tentang burung gagak. Pada saat itu, Wulan ini tidak menghiraukan percakapan kedua orang tuanya yang membicarakan tentang burung gagak hitam itu. Dikarenakan Wulan merasa sangat ngantuk, jadi Wulan ini seperti tidak menghiraukan. Ya udahlah, yang penting dia ke dapur mau ngambil air dan terus dia minum dan melanjutkan tidurnya. Tetapi pada saat pagi harinya ketika Wulan ini hendak pergi ke sekolah, Wulan ini menanyakan apa yang ia dengarkan pada malam hari tentang kedua orang tuanya yang membicarakan tentang burung gagak hitam. Pada saat Wulan ini menanyakan tentang burung gagak hitam yang orang tuanya bicarakan, sontak ayahnya Wulan ini terkejut dan langsung gelagapan ya pada saat ditanyakan oleh Wulan seperti itu. Jadi ayahnya Wulan ini berkata sama Wulan, "Ah, kamu salah dengar nak, bukan itu kok yang kita omongin semalam. Kamu kan ngantuk, jadi bisa aja kamu salah dengar. Kita nggak ngomongin apa-apa kok, ya kan Bu?" Dan ibunya Wulan ini langsung menimpali dengan wajah yang gugup juga gitu. "Iya nak, kamu salah dengar kali. Kita nggak ngomongin burung gagak kok semalam." Mendengarkan perkataan orang tuanya yang seperti itu, jadi Wulan ini memutuskan untuk pergi ke sekolah dan meninggalkan kedua orang tuanya. Akan tetapi dalam hati kecilnya Wulan ini, dia penasaran dan sepertinya memang apa yang ia dengar semalam itu sangat jelas sekali bahwa kedua orang tuanya ini membicarakan tentang burung gagak. Semakin hari usaha sate yang dimiliki oleh kedua orang tuanya Wulan ini semakin pesat. Bahkan Pak Tri, ayahnya Wulan ini sudah membuka 3 cabang baru di daerah yang berbeda. Namun ada hal aneh yang terjadi. Setiap kali warung sate milik Pak Tris ini laku keras, pasti ada burung gagak yang selalu berkeliaran di atas rumahnya. Saking banyaknya burung gagak ini ya, berterbangan di atas rumahnya Wulan. Jadi kotorannya itu pun juga banyak sekali di atap rumahnya Wulan. Nah, karena terlihat kotor dan bau ya, saking banyaknya kotoran burung gagak ini tadi, Wulan anaknya Pak Tris ini merasa risih dan berkata sama Pak Tris, "Pak, ini kok setiap hari atap rumah kita ini selalu dikotori oleh kotoran burung gagak. Wulan risih Pak, bau." Mendengar perkataan anaknya, Pak Tris ini langsung membantah dan bilang sama Wulan, "Perasaan kamu aja, udah biarin aja. Sekarang kamu harus terbiasa dengan kotoran-kotoran itu." Pernah suatu hari, jadi saking banyaknya burung gagak ini berterbangan, ada beberapa burung gagak yang masuk ke kamarnya Wulan dari sela-sela jendela ya, karena memang kamarnya Wulan ini berada di depan. Nah, jadi burung gagak itu ada beberapa yang masuk dan berterbangan jadi di langit-langit kamarnya Wulan. Wulan merasa sangat risih dan Wulan juga langsung berlari menemui kedua orang tuanya, berteriak bilang bahwa dalam kamarnya itu ada beberapa burung gagak yang sedang berterbangan. Akan tetapi respon kedua orang tuanya ini tidak sesuai ya dengan harapan Wulan. Pada saat Wulan ngadu kepada kedua orang tuanya, jadi bapaknya Pak Tris ini malah bilang sama Wulan, "Ya udah nggak apa-apa, kamu masuk aja ke dalam kamar. Kamu harus terbiasa dengan gagak-gagak itu. Gak usah takut, gak usah risih." Semakin hari usaha sate milik kedua orang tua Wulan ini berkembang dengan sangat pesat. Hal tersebut memicu kesombongan dari kedua orang tuanya Wulan ini. Pernah ada suatu kejadian, jadi pada saat Wulan ini bersama kedua orang tuanya diajak pergi menemui salah satu teman dari ayahnya Wulan. Di situ Wulan ini merasa sangat dipermalukan oleh kedua orang tuanya karena kedua orang tua Wulan ini menjatuhkan derajat keluarga lain di depan orang sekitar. Bukan cuma itu saja teman-teman. Jadi pernah suatu kali
Wulan ini mendengar percakapan ya orang tuanya Wulan ya, Pak Tris ya. Ayahnya Wulan ini menyuruh orang untuk menjatuhkan lawan pedagangnya atau lawan bisnisnya, bisa dibilang seperti itu. Seolah-olah ayahnya ini tidak puas apa yang sudah ia dapatkan selama ini. Pada saat Wulan mendengarkan perkataan tersebut, udah barang pasti, itu udah nggak mungkin enggak ya. Pelawan bisnisnya ayahnya ini, pedagang lain, keesokan harinya itu warungnya itu udah pasti tutup, bahkan pernah ada yang kebakaran warungnya. Dan ada hal yang menurut Wulan juga di sini berbeda ya. Ibunya itu berubah 180 derajat. Tadinya ibunya Wulan itu selalu bertentangan dengan ayahnya. Setelah usahanya ini berkembang pesat, tiba-tiba Ibu Sumi, ibunya Wulan ini, sangat nurut sama ayahnya Wulan, Pak Tris. Dan Ibu Sumi ini juga yang tadinya tidak pernah memarahi Wulan. Pada saat usahanya semakin berkembang, Wulan ini sering sekali dimarahi oleh ibunya. Walaupun ya Wulan ini membuat kesalahan yang sangat kecil. Jadi apapun perkataan Pak Tris suaminya, ayahnya Wulan, ibunya ini Bu Sumi tidak pernah membantah sedikit pun. Selalu nurut sama ayahnya, apapun itu. Jadi yang Wulan lihat di sini, ibunya itu hidup dengan tanpa pikiran. Jadi seperti dikendalikan lah seperti itu. Setiap hari jumlah burung gagak yang berada di rumahnya Wulan ini semakin hari semakin banyak. Jadi bukan cuma Wulan aja di sini yang merasa risih ya, kecuali kedua orang tuanya ya. Tetapi tetangga-tetangga Wulan pun juga sama dengan Wulan. Sangat merasa risih, merasa nggak nyaman dengan adanya burung gagak yang jumlahnya semakin banyak di rumah Wulan. Tetapi di sini para tetangga-tetangganya Wulan ini tidak bisa juga berbuat apa-apa. Seakan mereka tetangga-tetangganya Wulan ini sudah mengetahui apa yang sudah mereka ya kedua orang tuanya Wulan ini lakukan. Pada suatu malam, jadi Wulan ini terbangun dari tidurnya dikarenakan mendengar ada suara ketukan yang terdengar dari arah dapur. Dikarenakan Wulan ini penasaran, akhirnya Wulan terbangun dan Wulan mencari sumber suara yang benar-benar membuat Wulan ini merasa penasaran. Suara ketukan tersebut semakin mendekat, semakin terdengar jelas. Pada saat Wulan menuju ke arah dapur, Wulan melihat ayahnya Pak Tris ini sedang memotong-motong burung gagak dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan pada saat itu Wulan juga melihat ayahnya meminum darah dari burung gagak tersebut. Entah apa yang dilakukan oleh Pak Tris, ayahnya Wulan. Jadi pada saat itu ayahnya Wulan ini malah membuat daging-daging burung gagak tersebut menjadi sate. Nah, yang membuat Wulan heran pada saat itu karena sate-sate dari burung gagak tersebut tidak diberi bumbu gitu ya, layaknya sate yang pada umumnya, melainkan dibiarkan begitu saja. Setelah Pak Tris ini selesai membuat sate dari burung gagak tersebut, Pak Tris langsung bergegas keluar dapur menuju keluar rumah dengan mendorong gerobak sate miliknya. Dan sate-sate burung gagak tersebut ditaruh di dalam gerobaknya. Melihat ayahnya mendorong gerobak sate ya yang berisikan dari daging-daging burung gagak tersebut, Wulan ini merasa ada yang gak beres. Dan Wulan penasaran, akhirnya Wulan mencoba untuk mengikuti Pak Tris ayahnya ini sampai masuk ke tengah hutan. Pada saat sampai di tengah hutan, Wulan ini dikagetkan dengan ayahnya ya yang bertelanjang bulat tanpa menggunakan sehelai pakaian. Dan pada saat itu Pak Tris ini berjualan sate gagak dengan penuh darah tersebut. Wulan yang pada saat itu ya gak kuat
melihat apa yang sudah ia lihat. Akhirnya pada saat itu Wulan ini berusaha untuk kabur dari dalam hutan tersebut dan menuju ke rumahnya. Dan pada saat sampai di rumah, Wulan dikagetkan dengan sosok ibunya yang sudah duduk di ruang tamu dengan tatapan yang kosong. Belum sempat Wulan ini berkata sedikit pun, tiba-tiba ibunya langsung menyuruh Wulan masuk ke dalam kamarnya dan langsung disuruh tidur. Pada saat sampai di dalam kamarnya, Wulan ini tidak bisa sama sekali untuk tidur. Jadi Wulan ini ya pikirannya itu kemana-mana. Dan Wulan juga kepikiran dengan ayahnya apa yang sudah ia lihat dan apa yang sudah ayahnya lakukan. Jadi Wulan ini nggak bisa tidur itu sampai jam 3 pagi. Dan pada saat jam 3 pagi itu Wulan mendengar ada suara gerobak ya. Gerobak yang ayahnya dorong masuk dari halaman belakang rumahnya. Dan kamarnya Wulan ini memang posisinya itu ya dari samping itu tepat di belakang. Jadi jendela kamarnya Wulan itu mengarah ke halaman belakang. Mendengar ada suara gerobak yang didorong oleh ayahnya ini tadi, Wulan ini penasaran dan akhirnya Wulan mengintip dari jendela kamarnya. Pada saat Wulan mengintip dari jendela kamarnya, Wulan melihat ayahnya yang sudah sampai ya dengan membawa gerobak sate yang ia dorong tadi dan sate-sate yang dibikin oleh ayahnya. Sate burung gagak yang diolah tadi oleh ayahnya itu sudah habis terjual. Dan ketika Wulan melihat sate tersebut sudah nggak ada lagi ya di dalam gerobak ayahnya, Wulan ini langsung kepikiran siapa yang membeli sate di tengah hutan tersebut. Akhirnya pada pagi hari itu Wulan memutuskan untuk kembali tertidur. Nah, jadi teman-teman, setelah kejadian tersebut, hubungan Wulan dengan ayahnya itu semakin hari semakin renggang. Wulan lebih memilih banyak diam dari sebelumnya. Semakin hari perekonomian dari keluarganya Wulan ini semakin meroket. Jadi ayahnya ini sudah mampu membeli mobil, bukan cuma satu mobil yang dibeli sama ayahnya. Rumah juga bukan cuma satu yang ia miliki gitu ya. Di kampung ada, terus rumah kedua orang tua dari ayahnya pun juga baru dibeli oleh ayahnya Wulan. Bahkan toko sate, kedai-kedai sate milik ayahnya Wulan ini semakin banyak jumlahnya. Jadi hampir di setiap tempat ayahnya Wulan ini buka, bahkan sudah membuka cabang di kota yang lain. Namun di balik kesuksesan yang diraih oleh keluarganya Wulan ini, sikap kedua orang tuanya Wulan ini malah semakin aneh. Ayahnya Wulan juga bersikap aneh, lebih-lebih ibunya Wulan. Jadi ibunya Wulan ini seperti dirantai lah kehidupannya oleh ayahnya Wulan. Jadi ibunya Wulan ini hidupnya harus manut sama ayahnya. Apapun perintah dari Pak Tris, ibunya ini manut. Ya, jadi nggak bisa nolak dan nggak boleh nolak memang. Benar-benar nurut gitu ya sama suaminya Pak Tris. Nah, perilaku ayahnya Wulan ini juga semakin menjadi-jadi. Jadi obsesinya itu untuk mendapatkan harta ya, untuk meraih keuntungan, untuk memiliki harta benda, itu benar-benar sangat terobsesi. Gak pernah merasa cukup dan gak pernah merasa puas apa yang sudah ia dapatkan. Saking memikirkan duniawi ya, haus akan kekayaan, haus dengan harta yang berlimpah, Pak Tris ini sudah tidak mementingkan lagi tubuhnya, tidak memikirkan lagi kesehatannya. Tubuh Pak Tris ini kalau kita lihat ya, secara mata yang normal gitu ya, orang-orang yang normal melihat Pak Tris ini, tubuhnya itu sudah sangat kurus. Bahkan kelopak matanya pun juga sudah sangat menghitam.
Ada suatu kejadian yang membuat sikap Pak Tris ini tiba-tiba menjadi berubah. Pak Tris tiba-tiba menjadi orang yang sangat pemarah. Jadi benar-benar sikapnya itu langsung berubah menjadi yang temperamental. Dan tiba-tiba Pak Tris yang tadinya obsesi dengan dunia gitu ya, dengan kekayaan. Pada saat itu dengan kejadian tersebut Pak Tris ini tiba-tiba menjadi orang yang murung, banyak diam, dan kalau ditanya dia ini langsung marah-marah. Hal tersebut terjadi dikarenakan jumlah burung gagak yang datang ke rumah Pak Tris ya, yang tadinya banyak, pada saat itu berkurang secara drastis. Pak Tris yang melihat jumlah burung gagak yang tadinya banyak dan tiba-tiba jumlahnya itu berkurang secara drastis, disitulah membuat sikapnya langsung berubah. Pak Tris ini kepikiran, jadi bawaannya tuh mau marah saja. Dan Pak Tris yang tadinya itu setiap hari memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang, bagaimana caranya menambah kekayaan, seketika berubah menjadi orang yang langsung pemurung, gak banyak bicara, dan tiba-tiba menjadi orang yang pemarah. Wulan yang pada saat itu melihat jumlah burung gagak yang datang ke rumahnya itu berkurang secara drastis, langsung merasa sangat bahagia. Wulan ini sangat senang karena memang rumahnya itu sudah tidak lagi dikotori oleh kotoran-kotoran burung gagak yang tadinya dalam jumlah yang banyak. Dan pada saat kejadian tersebut ya, berkurangnya burung gagak yang datang ke rumahnya Wulan ini sering sekali mendengar ayahnya Pak Tris ini berulang kali berteriak mengatakan, pelanggan kurang puas, pelanggan kurang puas, pelanggan kurang puas. Hal tersebut diucapkan sambil berteriak berkali-kali oleh ayahnya. Wulan yang mendengarkan ya ayahnya berteriak seperti itu merasa kebingungan. Karena stok ayam untuk dijadikan sate ya di warung-warung milik ayahnya itu tidak pernah kurang. Ya, stoknya itu selalu banyak dan pelanggan-pelanggan dari ayahnya pun juga nggak ada yang kabur. Mereka selalu merasa puas dengan apa yang dihidangkan oleh warung sate milik ayahnya. Tapi nggak tahu kenapa ayahnya Wulan ini, Pak Tris, sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Dan pada saat burung gagak yang datang ke rumahnya Pak Tris ini jumlahnya berkurang. Jadi memang Wulan ini pada saat melihat ya atau membuntuti ayahnya itu pergi dengan membawa sate-sate burung gagak dan melihat ayahnya berjualan sate burung gagak tanpa menggunakan pakaian ya. Jadi Wulan ini seperti sudah hafal betul. Jam 12 malam sudah pasti Pak Tris ini pergi dengan mendorong gerobaknya dengan membawa sate-sate burung gagak yang diolah oleh Pak Tris. Nah, dikarenakan memang jumlah burung gagak yang datang ke rumahnya Pak Tris ini jumlahnya itu berkurang. Jadi Pak Tris ini membawa sate tersebut dengan jumlah yang tidak banyak. Sedikit bisa dibilang seperti itu. Pada saat ayahnya pulang, Wulan ini selalu mengetahui karena memang gerobak itu masuk dari halaman belakang rumahnya. Dan pada saat Wulan melihat, mengintip ayahnya pulang dengan gerobaknya itu, dan Wulan melihat tubuh Pak Tris ini dipenuhi oleh luka-luka lebam. Dan pada saat Pak Tris ini membuka bajunya, Wulan melihat dengan sangat jelas ya. Jadi di tubuh ayahnya itu seperti ada cakaran-cakaran yang memang masih baru dikarenakan masih ada darahnya. Wulan yang melihat tubuh ayahnya ini ya penuh luka, ada darahnya, ya sebagai anak pasti khawatir. Jadi dia nih langsung spontan keluar kamar dan menghampiri ayahnya ya ke halaman belakang itu dan ingin mengobati ayahnya. Melihat Wulan yang datang dengan wajah yang penuh kecemasan dan ketakutan ya,
Pak Tris ini malah memarahi Wulan dan menyuruh Wulan untuk pergi dan kembali tidur dan masuk ke dalam kamarnya. Nah, jadi teman-teman, dampak yang dirasakan oleh ayahnya Wulan, Pak Tris ini tadi, dengan berkurangnya jumlah burung gagak yang datang ke rumahnya, yang mengelilingi atap rumahnya, itu sangatlah drastis. Pak Tris ini terpaksa menutup beberapa kedai sate yang dimiliki olehnya. Dan bukan cuma itu saja dampak yang ia rasakan, Wulan rasakan di sini. Jadi sikap ayahnya pun juga sangat berubah gitu ya. Wulan ini seringkali dimarahi oleh ayahnya. Bahkan ibunya Wulan ini pun jadi sasaran oleh ayahnya. Sering dimarahi, bahkan sering dipukuli oleh ayahnya. Yang dilakukan oleh Wulan pada saat itu hanya bisa menangis. Wulan ini gak bisa berbuat apa-apa. Dan Wulan juga berusaha untuk menenangkan ayahnya agar tetap sabar, gak usah marah-marah gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Wulan ini nggak bisa merubah sikap ayahnya. Ayahnya tetap marah-marah. Pada saat malam hari seperti biasanya, ayahnya Wulan ini selalu pergi di jam 12 malam untuk melakukan ritual berjualan sate gagak. Dikarenakan burung gagak yang berada di atas rumahnya Wulan ini hanya tinggal satu-satunya. Jadi hanya itulah ya yang dibawa oleh ayahnya Wulan, Pak Tris ini tadi, untuk melakukan ritual. Karena Wulan ini sudah sangat terbiasa melihat ayahnya itu selalu pergi ya tengah malam dengan membawa gerobaknya dan dengan membawa sate burung gagak yang diolah oleh ayahnya. Jadi Wulan ini sudah seperti ya udah hal yang biasa. Wulan juga mau melarang nggak bisa. Apa yang bisa dilakukan oleh Wulan itu, jadi Wulan ini hanya bisa melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, jadi pada saat ayahnya ini pergi dengan membawa satu-satunya burung gagak yang tersisa di atas rumahnya. Pada saat itu, pada malam hari itu, ayahnya Wulan ini, Pak Tri, tidak kunjung pulang ke rumah. Biasanya setiap jam 3 pagi, Wulan ini selalu terbangun oleh dorongan gerobak sate yang dibawa oleh ayahnya. Tapi pada pagi hari itu, Wulan tidak mendengarkan hal itu. Jadi Wulan ini terbangun di jam 4 pagi ya, melihat jam 4 Wulan langsung mengintip ke arah belakang rumahnya. Wulan ini kaget karena dia tidak melihat ada gerobak di situ. Wulan langsung panik dan Wulan ini berusaha untuk memberitahu ibunya ya kala itu. Dan Wulan langsung melapor ke kepala desa. Jadi pagi-paginya Wulan ini langsung melapor kepala desa bahwa ayahnya belum pulang semalaman. Setelah Wulan melapor ke kepala desa, para warga berusaha untuk mencari keberadaan ayahnya Wulan ini, Pak Tris. Jadi yang ditemukan oleh warga di tengah hutan hanya gerobak milik Pak Tris dan pakaian yang dikenakan oleh Pak Tris pada malam hari itu. Tetapi di sekitar hutan, Pak Tris ini tidak ditemukan oleh para warga yang mencarinya. Sudah berusaha mencari kemana-mana ya, memasuki hutan, ke tengah hutan gitu ya. Dan hampir setengah hari para warga ini mencari keberadaan Pak Tris ini masih tidak ditemukan. Akhirnya para warga memutuskan bahwa sepertinya memang ayahnya Wulan ini sudah dimangsa oleh binatang-binatang buas yang berada di dalam hutan tersebut. Kenapa para warga mengatakan seperti itu? Karena memang di hutan tersebut sangat terkenal sekali dengan binatang buasnya. Jadi memang para warga ya di sekitaran situ tuh gak ada yang berani masuk ke dalam hutan tersebut. Jangankan malam hari, siang hari aja mereka itu kalau nggak ramai-ramai, nggak ada yang berani.
Jadi memang para warga yang mencari keberadaan ayahnya Wulan itu memutuskan ya udah, kayaknya memang udah Pak Tris ini dimakan oleh binatang buas yang berada di hutan ini. Nah, jadi mendengar perkataan para warga yang mencari keberadaan ayahnya dan mengatakan ayahnya ini sudah meninggal karena sudah dimakan oleh binatang buas, Wulan pada saat itu langsung menangis sejadi-jadinya, berteriak histeris. Dia nggak mau ayahnya meninggal dimakan oleh binatang buas. Dia nggak mau ayahnya meninggal dengan cara seperti itu. Dan ibunya, Ibu Sumi, hanya bisa terdiam tanpa berbicara sepatah kata pun. Singkat cerita, setelah 1 bulan menghilangnya ayahnya Wulan ini tadi, Pak Tris. Jadi hampir ya setiap malam Wulan ini selalu dihantui oleh mimpi-mimpi ya. Jadi di dalam mimpinya ini Wulan selalu melihat ayahnya tanpa menggunakan pakaian ya. Pada saat itu ayahnya ini dicabik-cabik tubuhnya oleh gagak hitam. Dan ayahnya juga memohon untuk dimaafkan oleh Wulan dan ibunya. Dan setelah kejadian tersebut, rumah Wulan didatangi oleh Pak Ali. Jadi Pak Ali di sini adalah salah satu ahli spiritual. Kalau kita bilang ya seperti itu. Pak Ali ini datang untuk mengobati ibunya Wulan. Karena memang gak tega ya melihat ibunya yang seperti itu. Dan pada saat Pak Ali ini datang ke rumahnya Wulan dan berbicara sama Wulan, jadi Pak Ali ini menyuruh Wulan untuk mencari benda yang paling aneh yang berada di dalam kamar ibunya itu. Dan pada saat mendengar perintah dari Pak Ali, Wulan ini langsung bergegas ya membongkar kamar ibunya untuk menemukan apa iya ada benda yang aneh di dalam kamar ibunya. Dan pada saat Wulan membongkar lemari pakaian ibunya, Wulan menemukan ada 1 kaki burung gagak yang disimpan di dalam lemari tersebut. Setelah Wulan menemukan ada 1 kaki burung gagak hitam tersebut, Pak Ali menjelaskan di sini, kaki burung gagak tersebut bisa memikat dan menuruti kemauan yang menaruhnya. Di sini yang menaruhnya adalah Pak Tris. Pada saat ditemukan kaki burung gagak tersebut, Pak Ali ini langsung bergegas untuk membakar kaki burung gagak tersebut. Pada saat kaki burung gagak itu dibakar, tiba-tiba ibunya Wulan ini, Ibu Sumi, langsung berteriak dan tiba-tiba pingsan. Pada saat ibunya tersadar, ibunya langsung menangis dan memeluk Wulan ya. Sangat erat sambil meminta maaf. Jadi setelah ibunya ini sudah lumayan tenang, ibunya menceritakan semuanya. Pada saat perekonomiannya susah, ya Pak Tris ini selalu mengajak ibunya untuk melakukan pesugihan. Bagaimana caranya untuk melakukan pesugihan tersebut? Memaksa ibunya ya untuk mengikuti semua kemauannya, untuk mengajak pesugihan ya, untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Namun di sini Ibu Sumi ini langsung menolak secara keras. Ia tidak ingin melakukan pesugihan tersebut. Dan ternyata Pak Tris ini mencoba segala cara agar Ibu Sumi ini menuruti semua perkataannya dan keinginannya. Jadi setelah kejadian tersebut, setelah semuanya terbongkar, ibunya Wulan, Ibu Sumi ini dan Wulan terpaksa pindah ya dari desa tersebut. Dan semua warung sate miliknya terpaksa ditutup karena memang sudah tidak sanggup lagi menggaji seluruh karyawannya. Dan sampai cerita ini disampaikan, ayahnya Wulan ini tidak tahu di mana keberadaannya.
Ya mungkin bisa saja meninggal karena dimangsa hewan buas gitu ya. Atau mungkin memang sudah perjanjiannya apabila ayahnya tidak bisa menjual sate-sate dari burung gagak tersebut, maka dialah yang menjadi tumbalnya. Nah, jadi teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Cerita yang disampaikan atau dituliskan, dikirimkan oleh salah satu teman subscriber saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah saya dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Sekali lagi, jangan pernah tergiur dan jangan pernah sedikit pun terbersit di pikiran teman-teman semuanya untuk melakukan pesugihan. Saya di sini hanya menceritakan kepada teman-teman semuanya agar teman-teman tahu bahwa yang namanya melakukan pesugihan apapun itu tidak ada yang gratis. Semuanya akan ditumbalkan dan semuanya taruhannya adalah nyawa. Jadi jangan pernah sedikit pun sesulit apapun keadaan kita, jangan pernah melakukan pesugihan. Karena hal tersebut yang namanya perjanjian dengan setan, dengan iblis, tidak ada yang gratis. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kekayaan secara kekal, marilah kita berusaha bersama-sama untuk mendapatkan itu. Bagaimana caranya? Kita berusaha untuk mendapatkannya. Jadi teman-teman, terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.